Nah, kita masuk ke materi yang intinya Pak ya. Oh, yang tadi berarti bukan inti. Jadi materi pelengkapnya Pak tadi sebelum-sebelumnya. Kita masuk ke materi inti daripada acara kali ini, yaitu engine test procedure. Nah, mungkin nanti di bagian ini Pak, mohon maaf nanti kalau misalkan ya, karena nanti saya akan menampilkan video Pak ya dalam hal ini, karena mungkin kalau terjadi ketidaklancaran ya karena memang bisa jadi sinyal yang bermasalah seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Sebentar, Pak. Namanya saya izin minum dulu ya. Dan mohon maaf Pak, ini saya pakai masker karena di ruangan ada lebih dari satu orang Pak ya. Oke Pak, saya lanjutkan. Nah, ini ke engine test procedure. Nah, kemarin mungkin saya share engine test procedure, banyak yang bertanya juga gimana sih prosedurnya untuk pengetesan engine gitu kan. Nah, ini kembali lagi Pak ya, untuk yang prosedur tes engine ini kita bisa terapkan juga, ibaratnya tidak hanya di stroke 8M0 gitu kan, karena ini sifatnya itu masih umum untuk di unit PC200 ya, khususnya strip 8 ke atas, karena secara proses nanti itu sama saja gitu Pak ya. Secara engine juga sama, mungkin yang membedakan tadi di sistemnya engine tadi Pak ya. Baik, nah di engine test prosedur ini mungkin kalau di tempat kita itu adalah lebih dikenalnya dengan istilah BM klinik Pak ya. Jadi ada BM klinik, ini pun mengacu terhadap standar manual yang ada di kita gitu kan. Jadi standar manual yang ada di kita, kalau di Komatsu atau di alat berat itu ada dua Pak ya, misalnya yaitu shock manual sama terkait dengan sistemnya unit yaitu shock manual, sedangkan untuk maintenance daripada unit itu ada buku atau yang disebut dengan UMM. Jadi ada shock manual sama UMM, tinggal kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita mau belajar sistemnya berarti kita bisa buka shock manualnya, kalau mau belajar perawatannya berarti kita bisa buka UMM nya atau operation manual maintenance. Nah, ini mengacu terhadap shock manual yang ada di PC 200. Jadi yang dimaksud dengan PM klinik itu adalah merupakan proses pengambilan data real time unit Pak ya. Jadi pengambilan data real time unit yang dilakukan secara berkala, yaitu dengan tujuan, nah kembali lagi Pak tadi di awal, basic maintenance, yaitu preventive maintenance, sehingga kita bisa mengetahui kondisi unit saat itu dan mengukur tingkat performa unitnya sampai seberapa. Nah itu jadi yang dimaksud dengan PM klinik. Nah untuk PM klinik ini, nah rata-rata untuk unit bisa dilakukan beberapa menggunakan monitor panel dan juga ada yang manual Pak ya. Jadi tidak semuanya itu full bisa dicek monitor panel, jadi tetap kita bisa membutuhkan pengecekan secara manual seperti itu. Nah kalau monitor panel berarti kita nggak usah butuh alat Pak ya, jadi kita tinggal monitor panel, kita masuk ke situ, kita cek. Tapi kalau manual berarti butuh senjatanya nih Pak. Nah senjata ini apa? Ya kita sesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita gunakan, pengukurannya pengukuran apa saja. Pak, nah kalau misalkan mau mengukur ini nggak ada toolnya gimana? Nah itu saya nggak tahu Pak ya jawabannya. Otomatis kita nggak bisa melakukan pengukuran tersebut. Jadi syaratnya kalau kita mau perang berarti kita harus bawa senjatanya, meskipun senjatanya itu teknologinya masih rendah, ya tetap kita harus bawa senjatanya kan gitu Pak. Tapi kalau pakainya monitor panel, jadi kita nggak perlu tool, kita bisa langsung melakukan lewat monitor panel. Nah
Berikut ini gambarannya untuk PM Clinic Service Pak ya. Jadi kalau di shop manual alat berat khususnya di Komatsu itu ada PM Clinic Service Pak. Nah ini kalau mungkin Bapak pernah melihat, sempat ini ada shop manual, mungkin bisa dibuka-buka di situ. Kalau yang belum berarti ini Pak gambarannya kan gitu ya. Jadi ada format untuk PM Clinic Service pada shop manual yang mana bisa kita jadikan sebagai guidance untuk kita dalam melakukan pengukuran Pak ya, atau melakukan pengecekan komponen di unit. Nah seperti ini Pak gambarannya. Ini ada di shop manual. Jadi Bapak kalau punya shop manual bisa dilihat di sana di bagian testing dan adjusting. Nah saya sesuaikan dengan materi hari ini Pak ya. Jadi sebenarnya kalau ngomong PM Clinic itu tidak hanya di engine saja, tapi bisa sampai ke perlengkapan yang lainnya Pak ya. Dalam hal ini ada hidroliknya dan seterusnya gitu. Nah untuk hari ini saya sengaja untuk membahas di engine terlebih dahulu Pak ya. Insya Allah nanti step-step nanti kalau ada waktu lagi kita adakan lagi insya Allah gitu ya. Nah kita fokus hari ini yaitu di engine Pak ya. Di engine ini secara format dari PM Clinic yang utama, jadi ini ada 7 item Pak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang bisa kita lakukan untuk pengukuran atau pengecekan engine, yang mana pastinya juga harus memperhatikan persyaratan yang harus kita lakukan sebelum melakukan pengukurannya. Jadi di sini sudah diberikan guidance-nya atau petunjuk, kemudian nanti standarnya, satuannya, kemudian nilai limitnya, kemudian hasil pengukuran, kemudian judgement-nya apa gitu ya. Jadi ini sudah ada, tinggal kita lakukan pengukuran, kemudian kita tulis ke forum ini. Nah untuk hari kali ini saya akan menyampaikan 7 poin di pengecekan engine ini dan penulisan dari hasil yang kita lakukan pengukurannya. Oke Pak ya, Bapak sudah siap ya, kita lanjut. Nah ini sudah saya kemas seperti ini Pak ya. Nah seperti yang saya bilang tadi, saya akan menampilkan nanti di video. Jadi kalau misalkan nanti ada yang ini kok nggak gerak, lambat, ya mungkin pengaruh sinyal Pak ya. Oke, yang pertama Pak, jadi untuk pengecekan engine di sini yang pertama adalah engine speed Pak ya, atau putaran dari engine atau mesin. Kemudian nanti ada engine oil pressure, kemudian ada engine speed lagi dengan kondisi yang berbeda, kemudian juga ada engine oil pressure dengan syarat yang berbeda, ada lagi engine speed dengan syarat yang berbeda. Jadi Pak, poin-poinnya cuma itu, tapi kondisinya yang berbeda-beda ya Pak ya. Baik, kita masuk yang pertama Pak ya, jadi engine speed. Nah, jadi untuk pengukuran engine speed ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau persyaratannya. Yang pertama adalah ada 4 item di sini, 5 item Pak ya. Jadi ada fuel control dial atau yang bisa disebut dengan, biasanya disebut dengan FCD. Kemudian working mode-nya itu kalau di unit itu simbolnya seperti ini Pak ya, working mode switch. Kemudian auto deceleration-nya itu simbolnya seperti ini, ada gambar engine kemudian kura-kura. Ini yang disebut dengan auto deceleration switch-nya. Kemudian ada power max switch, itu simbolnya seperti ini Pak, tombol switch. Oke. Yang ini remote. Oke. Oke, yang melu. Yang laptop tuh bisa ya? Baca dulu. Pak bawa ke mute, Pak bawa. Cek Bapak-bapak,
Suara masuk Pak? Sampai di Masuk Pak, masuk Pak. Oke, oke, lanjut. Siap, saya ulangi Pak ya, kayaknya tadi saya nggak sadar ternyata ke tekan. Oke Pak. Oke, saya ulang Pak. Jadi persyaratan nanti untuk pengukuran engine speed, jadi ada 5 item Pak ya. Jadi ada fuel control dial atau biasanya disebut dengan FCD. Kemudian yang kedua ini working mode. Working mode itu nanti kalau di PC itu ada power, ada ekonomi, ada lifting, ada breaker dan lain-lain Pak ya. Nah, kodenya itu adalah simbolnya Pak, tombolnya seperti ini. Ada orang bawa scrap itu Pak, skop lah ini. Itu mode working speed Pak ya. Kemudian yang ketiga adalah auto deceleration. Auto deceleration itu simbolnya ini Pak, switchnya. Jadi ada engine, di dalamnya itu ada kura-kura Pak. Kok bukan kelinci ini kura-kura Pak. Biasanya kalau kelinci identiknya cepat Pak, kalau kura-kura lambat. Nah, dari situ nanti kita tahu lah fungsinya apa gitu. Terus untuk left knob switch power max Pak. Jadi di PC itu familiar sekali dengan istilah yang disebut dengan power max atau tombol power max. Nah, di sini Pak ya simbolnya. Jadi di sini power max itu untuk menambahkan tenaga si unit tersebut pada saat dia operasinya cukup berat Pak ya. Nah, itu nanti detailnya ada Pak ya sendiri secara fungsinya. Nah, kemudian operation of work equipment. Nah, ini contohnya adalah PPC lever switch Pak yang ada di kabin itu ada 2 ya, kanan kiri. Nah, itu nanti yang kita lakukan atau kita pergunakan dalam pengetesan ini. Kemudian ini satuannya RPM. Nah, biasanya sudah dituliskan di situ standarnya Pak ya. Jadi standarnya nilainya unit yang baru itu berapa sih? Oh, ternyata 1990 sampai 2130 Pak. Ini untuk unit baru. Kalau unitnya nggak baru gimana? Oh, ini ada standar repair limitnya Pak. Berapa? Oh, masih sama. Oh, berarti unit lama ataupun baru, berarti standarnya sama kan gitu. Nah, kemudian yang lebih penting lagi Pak, sebelum kita lakukan pengukuran, yang harus kita perhatikan adalah 2 kondisi, yaitu engine coolant temperature sama hydraulic oil temperature. Nah, ini harus kita sesuaikan dia pada temperatur yang present Pak ya, atau temperatur kerjanya, yaitu paling enggak minimal 60, 50 atau 60 lah untuk yang engine coolant, sedangkan hidroliknya minimal 40 derajat. Nah, ini bisa dilihat nanti di sini. Baik, nah ini kita lakukan pengetesan pertama Pak untuk engine speednya ya Pak ya. Mudah-mudahan nggak ngejam ya Pak ya. Pengukuran engine speed. Pengukuran engine speed high idle. Sebelum melakukan pemeriksaan engine speed, hidupkan engine dengan diawali menekan tombol klakson 1 kali. Start engine, kemudian perhatikan temperatur kerja engine dan temperatur oli hidrolik tercapai. Nah, di sini Bapak bisa melihat juga Pak ya. Jadi kita bisa masuk ke motor panel, bisa kita tekan tombolnya tadi Pak ya, angka 4, 1, 2, 3, lalu kita pilih menu monitoring. Nah, di situ bisa kita pilih-pilih Pak ya. Di dalamnya sini itu ada menu-menu yang bisa kita lihat. Nah, ini kita pastikan dulu coolant temperatur sama hydraulic oil temperaturnya. Set menu working mode ke mode power dengan cara menekan working mode selector. Ini kita pilih sesuai dengan yang ada di guidance tadi, power. Pastikan auto decelerator pada keadaan off. Tekan dan tahan buzzer cancel switch, kemudian tekan 1, 2, 3 secara berurutan untuk masuk ke mode service menu. Setelah masuk ke service menu, pilih menu monitoring dengan menekan tombol F6 pada monitor panel. Cari pilihan engine speed dengan menekan tombol F3 untuk down dan F4 untuk up, kemudian tekan
F6 untuk enter. Putar fuel control dial ke posisi max untuk pengukuran engine high idle. Kecepatan standar engine high idle adalah 2060 rpm. Catat hasilnya pada ppm check sheet. Jadi setelah kita lakukan pengukuran tadi, masuk panel, kemudian kita sesuaikan kondisinya Pak, seperti yang ada di sini, fuel control dial maksimum, working mode-nya posisinya P, auto acceleration-nya off, kemudian ini power mac-nya off juga, DPC semuanya netral, baru kita lihat hasil di monitor panel tadi Pak ya. Nah, kalau sudah baru kita bisa tuliskan di measure value di sini Pak ya. Hasilnya adalah 2064, yang artinya dia masih masuk di range antara 1990 sampai 2130, sehingga dengan kondisi ini secara engine speed ini yang masih kondisinya bagus. Baik Pak, seperti yang pertama, kita lanjut untuk yang kedua. Nah, ini bisa kita tuliskan di sini Pak ya, 2064 tuh bagus nih, berarti speed yang pertama. Kita lanjut untuk yang kedua Pak. Nah, ini kita sudah masuk ke engine oil pressure, jadi untuk mengukur tekanan oli yang ada di engine. Persyaratannya masih sama, jadi nanti kita tinggal melihat apa yang akan sesuai yang ada di sini Pak ya, kondisi untuk pengecekannya. Kemudian satuannya, standarnya, nah ini sudah beda karena ini untuk pengukuran pressure, satuannya adalah kilo per sentimeter persegi atau MPa. Liter limitnya juga sudah ditulis, tinggal nanti hasilnya berapa saat pengecekan oil pressure tersebut. Oke, saya lanjut Pak untuk videonya. Pengukuran engine oil pressure. Pengukuran engine oil pressure menggunakan pressure gauge. Tempatkan unit pada posisi aman. Siapkan pressure gauge untuk melakukan pengukuran engine oil pressure. Buka side cover sebelah kanan, lepaskan plug yang ada pada engine oil filter, dan pasangkan coupler pressure gauge. Start engine, kemudian tunggu hingga temperatur kerja engine tercapai. Pastikan auto decelerator pada kondisi off. Kemudian putar fuel control dial pada posisi max. Baca tekanan pada pressure gauge saat high idle. Tekanan standar pada kondisi high idle adalah 3 kg per cm persegi.
catat hasil pengukuran pada ppm check sheet. Oke, itu untuk yang kedua Pak ya. Jadi untuk pengukuran tekanan oli ya berarti, atau istilahnya itu engine oil pressure. Nah, untuk pengukuran ini seperti tadi yang awal saya sampaikan, jadi kombinasi dua kondisi Pak ya. Artinya bisa kita kombinasikan pengecekannya menggunakan monitor panel, tetapi juga dengan tool Pak ya, tool manual, yaitu ada pressure gauge. Nah, kalau sekarang mungkin pressure gauge sudah ada yang digital Pak ya, jadi bisa lebih variabel. Nah, kalau di video tadi pressure gauge-nya masih menggunakan yang analog. Jadi kalau Bapak punya yang digital lebih bagus lagi ya Pak ya. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan tekanan yang ada di unit tanpa harus memilih dulu ya. Nah, dari hasil pengukuran tadi ternyata dari tool itu adalah 4,1 ya Pak ya. Jadi 4,1 kilo. Secara standarnya itu minimal yaitu 3 kilo. Jadi kalau kita lihat hasilnya adalah masih baik. Kalau seandainya misalkan ternyata di bawah 3, nah berarti harus kita lakukan pengecekan lagi ya berikutnya ya. Jadi butuh pengecekan selanjutnya. Atau mungkin separuhnya gitu ya Pak ya. Berarti ada potensi bermasalah di sistem lubricatingnya. Oke, itu yang poin kedua, engine oil pressure. Misalnya 4,1, oh berarti masih baik. Kita lanjut untuk yang berikutnya, engine speed. Nah, dengan kondisi yang berbeda nih Pak ya. Nah, mungkin kalau tadi Bapak ini engine speed, kok engine speed lagi gitu ya. Nah, nanti silakan dilihat posisi atau kondisi yang harus kita perhatikan gitu Pak ya. Nah, kita lihat langsung aja. Nah, di sini tadi yang pertama adalah maksimum kondisi fuel control dial yang ini Pak ya. Jadi kalau minimum berarti dia posisinya kita arahkan ke minimum atau min tulisannya di situ Pak ya. Min itu berarti minimum. Kita posisikan paling rendah. Kemudian working mode kita posisikan power. Nah, kalau power berarti ini yang kekuatannya atau powernya paling gede Pak ya, paling besar. Auto dieselnya ini posisikan off gitu Pak ya. Kemudian left knob switch power mag kita masih posisikan off. Kemudian lever untuk attachmentnya, peralatan kerjanya juga masih netral. Nah, untuk standarnya engine speed kondisi minimum itu di 1000 sampai 1100. Ya, nanti videonya kita lihat prosesnya seperti apa. Pengukuran engine speed. Pengukuran engine speed low idle. Sebelum melakukan pemeriksaan engine speed, hidupkan engine dengan diawali menekan tombol klakson 1 kali. Start engine, kemudian perhatikan temperatur kerja engine dan temperatur oli hidrolik tercapai. Nah, ini masih memastikan dari bulat sama hydraulic oil. Set menu working mode ke mode power dengan cara menekan working mode selector. Tekan dan tahan buzzer cancel switch, kemudian tekan 1, 2, 3 secara berurutan untuk masuk ke mode service menu. Setelah masuk ke service menu, pilih menu monitoring dengan menekan tombol F6 pada monitor panel.
Cari pilihan engine speed dengan menekan tombol F3 untuk down dan F4 untuk up, kemudian tekan F6 untuk enter. Putar fuel control dial ke posisi min untuk pengukuran engine low idle. Kecepatan standar engine low idle adalah 1050 rpm. Catat hasilnya pada ppm check sheet. Oke, jadi untuk pengukuran engine speed dengan kondisi fuel control dialnya minimum, mode kerjanya masih di P Pak ya, tadi seperti yang ada di video. Nah, yang hasilnya bisa dilihat di monitor panel tadi, yaitu 1047 Pak. Artinya untuk nilai ini masih berada di range antara 1000 dengan 1100. Nah, dengan kondisi ini berarti engine speed masih bagus Pak ya, standarnya. Baik, selanjutnya poin yang keempat. Nah, ini ada engine oil pressure lagi dengan kondisi yang berbeda. Nah, ini persyaratan masih sama, bedanya nanti untuk fuelnya pada kondisi minimum Pak ya. Untuk yang lainnya ini masih tetap sama, kode kerja, auto diesel, power max, terus BBC lever, seperti itu. Dan nilainya nanti akan berbeda. Pengukuran engine oil pressure. Pengukuran engine oil pressure menggunakan pressure gauge. Tempatkan unit pada posisi aman. Siapkan pressure gauge untuk melakukan pengukuran engine oil pressure. Nah, ini diperlukan tool tambahan Pak ya, manualnya. Ya tadi sebenarnya sama aja, bedanya tadi di fuel control dialnya kita posisikan minimum gitu aja Pak ya, sehingga nanti akan kebaca engine oil pressure dengan kondisi fuel control dial minimum itu berapa. Buka side cover sebelah kanan, lepaskan plug yang ada pada engine oil filter, dan pasangkan coupler pressure gauge. Stop engine, kemudian tunggu hingga temperatur kerja engine tercapai. Pastikan auto decelerator pada kondisi off. Putar fuel control dial pada posisi min, baca tekanan pada pressure gauge saat low idle. Tekanan standar pada kondisi low idle adalah minimum 1 kg per cm persegi. Setelah itu, catat hasil pengukuran ke dalam ppm check sheet. Oke, jadi prosesnya sama Pak ya, cuma nanti silakan kita lihat kembali lagi dengan guidance yang dilakukan atau yang dituliskan di situ, sehingga nanti secara pengukurannya sesuai dengan yang diinginkan oleh formatnya ini Pak ya. Nah, misalkan di sini ternyata hasilnya 1, ini hasil minimum Pak ya, minimalnya 1 gitu kan, jadi masih dalam kondisi yang baik. Coba saya lanjut dulu. Langsung aja yang kelima. Nah, ini juga sama Pak, pengukuran engine speed lagi
kondisinya maksimum, mode kerjanya masih power, auto dexelnya off. Nah, sekarang yang beda adalah power mac-nya kita posisikan on. Nah, tadi saya sempat bilang, Pak, apa sih power mac itu? Jadi power mac itu adalah mana tadi ini, Pak ya. Jadi ketika kita mengaktifkan power mac ini, maka secara tenaga atau tekanan di hidrolik sebenarnya, Pak ya, kalau secara ininya dia akan bertambah gitu. Dia akan menambahkan tenaga sekitar 5 mungkin sampai 10%, Pak ya. Itu berkisar di 350 sampai 380 kilo secara tekanan pressure hidroliknya, tetapi dibatasi oleh waktu, Pak ya. Kalau di Power Max biasanya sekali aktifkan itu sekitar 8 sampai 8,5 detik dia nanti akan otomatis mati sendiri. Nah, makanya ini ketika diaktifkan otomatis nanti tenaganya akan bertambah gitu, Pak ya. Dengan tenaga bertambah dan ditambahi dengan mengaktifkan PPC, Pak ya, PPC lever atau lever untuk menggerakkan attachment kerja. Dalam hal ini yang dipakai itu adalah arm in. Nah, mungkin Bapak-bapak kalau ada yang dimaksud arm in itu berarti yang ada di sini, Pak ya. Ini posisi armnya, ini silinder arm gitu. Jadi posisinya ini masuk ke dalam. Itu yang disebut dengan arm in. Nah, RPM-nya nanti di sini ada ring 1850 sampai 250. Repair limitnya sama, Pak ya. Jadi tidak ada perubahan baik itu unitnya baru atau unit yang sudah beroperasi cukup lama. Kita lihat saja langsung untuk videonya, Pak ya. Pengukuran engine speed. Pengukuran engine speed, kondisi rated speed. Sebelum melakukan pemeriksaan engine speed, hidupkan engine dengan diawali menekan tombol klakson 1 kali. Start engine, kemudian perhatikan temperatur kerja engine dan temperatur oli hidrolik tercapai. Kok nggak tampil? Sorry, Pak. Cocok. Kayaknya ada yang update. Set menu working mode ke mode power dengan cara menekan working mode selector. Pastikan auto decelerator pada keadaan off. Tekan dan tahan buzzer cancel switch, kemudian tekan 1, 2, 3 secara berurutan untuk masuk ke mode service menu. Setelah masuk ke service menu, pilih menu monitoring dengan menekan tombol F6 pada monitor panel. Cari pilihan engine speed dengan menekan tombol F3 untuk down dan F4 untuk up, kemudian tekan F6 untuk enter. Putar fuel control dial ke posisi max untuk pengukuran engine high idle. Gerakan lever arm in hingga arm release. Kecepatan standar engine rated speed adalah 2000 rpm. Catat hasilnya pada ppm check sheet. Oke, jadi itu untuk yang engine speed dengan kondisi fuel control dalam maksimum, working modenya power, kemudian auto decelerationnya posisi off, kemudian power mac on, arm in,
relief Pak. Jadi relief itu posisi arm kita gerakkan masuk ke dalam, kemudian kita tahan Pak ya. Nah kita tahan, nanti dia akan terbebani Pak ya. Istilahnya kalau di unit itu dia akan, unitnya tuh akan bunyi gitu Pak ya. Nah, itu posisinya relief. Jadi kita tarik full PVC-nya, kemudian kita tahan. Nah sambil nanti kita lihat di monitor panel itu RPM-nya dia berapa. Nah nanti di panel muncul angka 1857 Pak ya, yang artinya ini masih masuk ke dalam range antara 1850 dengan atau sampai di 2050 RPM. Jadi ini kondisinya masih baik. Selanjutnya, nah ini yang umum Pak ya. Jadi poin 6 ini adalah umum yang dilakukan pengecekan di engine. Itu istilahnya ada blow by pressure itu Pak ya. Kita langsung aja untuk blow by. Untuk blow by pressure ini kondisinya sama dengan sebelumnya tadi Pak ya, yaitu power modenya, auto dextrolnya off, terus power mic lah ini posisinya off dan armnya masih posisi relief. Pengukuran blow by pressure. Pengukuran blow by pressure menggunakan pressure gauge. Tempatkan unit pada posisi aman. Buka cover yang berada di bawah hydraulic pump. Nah kalau pas seperti ini hati-hati Pak ya, kan paling nggak kalau bisa ada 2 orang buat bantu pegangin. Nah ini ada tuh sendiri Pak untuk pengukuran blow by Pak ya. Nah kebetulannya ada toolkitnya dalam satu kotak PM klinik Pak ya. Ini sudah dilengkapi dengan alat atau tuh khusus untuk pengukuran blow by pressure. Ya mungkin Bapak-Bapak sudah familiar ya, apa sih blow by itu? Blow by ini adalah kebocoran yang terjadi di crankcase Pak ya, yaitu kebocoran hasil dari pembakaran di dalam ruang bakar ya, sehingga kalau ada potensi blow by-nya itu gede atau besar, berarti Pasang pressure gauge pada breather hose. besar. Nah ini untuk posisinya Pak, jadi alatnya kita pasang di hose blow by Pak ya. Start engine. Tunggu hingga temperatur kerja engine tercapai. Tekan working mode switch pada mode power dan tekan switch lock pada posisi on. Gerakan lever arm in hingga relief dan catat hasil pengukuran pada lembar check sheet. Nah ini kita pastikan hose blow by-nya bersih Pak ya. Terus toolnya itu jangan sampai ada kotoran Pak, nanti takutnya tersumbat jadinya malah buntu ya, jadi nggak bisa melakukan pengukuran lagi. Setelah melakukan pengukuran, rapikan kembali alat ukur Di sini seperti semula. pentingnya Pak, jadi kalau kita habis pengukuran kita pastikan kebersihannya itu Pak yang penting ya. Kalau kita punya alat-alat yang spesial ibaratnya khusus ya, mungkin perlu perawatan yang maksimal juga ya, dengan harapan nanti kalau dipakai untuk pengecekan lagi itu masih baik itu kondisi. Nah ini sudah jadi satu tool Pak ya.
namanya PM Clinic Service untuk Komatsu. Baik, itu untuk yang global Pak. Mungkin ada satu lagi ya kayaknya ya. Jadi hasil dari global pengukuran tadi adalah 0,9. Dari nilainya yang standar adalah maksimalnya 0,98 Pak ya. Artinya maksimal. Kalau misalkan lebih dari 0,98, misalkan nilainya 1,3, 1,5, berarti ada indikasi terjadi kebocoran di crankcase-nya Pak ya, atau di area ruang bakar. Artinya secara proses pembakaran engine itu jadi ini Pak ya, nggak maksimal karena ada kebocoran di dalam ruangan bakarnya itu. Oke, untuk global pressure. Nah ini satu lagi, ini yang beda Pak ya. Pengukurannya sama, yaitu engine speed, tapi dalam hal ini nanti auto dekselerasinya atau dekselnya itu on Pak. Nah mungkin tadi saya belum menyampaikan nih, auto deksel itu apa gitu Pak ya. Jadi kalau auto deceleration ini kalau di unit PC, mulai dari PC kecil apapun Pak ya, ini sama saja Pak secara fungsinya, mau PC 200, mau PC 300, PC 400, untuk auto deceleration ini fungsinya sama saja. Apa fungsinya? Yaitu dia akan membaca kondisi daripada attachment kerjanya Pak. Jadi kalau misalkan attachmentnya ini atau mungkin swingnya dia atau motor travel dia nggak dioperasikan atau dalam kondisi diam semuanya, nah nanti secara otomatis engine itu akan turun dengan sendirinya Pak. Jadi kalau misalkan tadi posisinya RPM-nya tinggi, kemudian attachment-nya itu semuanya diam semua, nggak ada yang digerakkan, nah nanti dia akan turun sendiri RPM-nya. Seperti yang tadi di awal Pak ya, gambaran di PC 200-8 M0, dia bisa turun untuk low idle-nya dari 1400 menjadi 1050 RPM. Nah itu yang salah satu poin di improvement di PC 200-8 M0 ini. Nah kalau kita aktifkan ini Pak ya, jadi kalau ini kita aktifkan fungsinya akan kerja, tapi kalau ini kita posisikan off, nah maka ini akan tergantung dari posisi fuel control dial ini. Kalau dia posisinya minimum berarti RPM-nya akan minimum terus, kalau ini diposisikan maksimum berarti RPM-nya akan maksimum terus. Nah seperti itu fungsi daripada auto deksel switch ini. Jadi dia akan membaca pergerakan daripada attachment kerjanya Pak ya, sehingga kalau dia dipakai, oh berarti RPM akan otomatis naik, tapi kalau nggak dipakai RPM otomatis akan turun sendiri, seperti itu. Nah kita lihat gambaran videonya saja Pak. Pengukuran engine speed. Pengukuran engine speed high idle. Sebelum melakukan pemeriksaan engine speed, hidupkan engine dengan diawali menekan tombol klakson 1 kali. Start engine, kemudian perhatikan temperatur kerja engine dan temperatur oli hidrolik tercapai. Nah di sini sebenarnya Bapak bisa banyak lihat menu-menu yang lain Pak ya. Ini hanya fokusnya di engine, jadi yang dipilih ya seputaran di area engine. Set menu working mode ke mode power dengan cara menekan working mode selector. Pastikan auto deceleration dalam kondisi on. Nah ini yang beda tadi Pak ya. Jadi auto deceleration-nya Tekan dan tahan buzzer cancel kita switch, posisikan kemudian on. tekan 1, 2,
3 secara berurutan untuk masuk ke mode service menu. Setelah masuk ke service menu, pilih menu monitoring dengan menekan tombol F6 pada monitor panel. Cari pilihan engine speed dengan menekan tombol F3 untuk down dan F4 untuk up, kemudian tekan F6 untuk enter. Standar untuk engine speed adalah 950 sampai 1050. Jadi secara pengukuran hasilnya nanti akan berbeda Pak ya, karena nanti ada beberapa syarat yang jadi berbeda dari sebelumnya, yaitu auto deceleration posisinya kita on kan. Nah, standarnya 150 sampai 1050. Nah, kita lihat hasilnya itu di 1040. Berarti artinya untuk engine speed, engine tersebut masih dalam kondisi yang baik, yaitu di 1040 rpm. Nah, ini gambaran seperti itu Pak ya. Nah, ini untuk yang poin terakhir ya, kayaknya nomor 7 Pak. Nah, jadi poin-poin untuk pengecekan di engine Pak, karena tadi saya mau fokusnya di sini dulu ya, sebenarnya di hidrolik dan lain-lainnya ada Pak ya untuk PM kliniknya. Nah, untuk webinar kali ini saya memang sengaja kita sharing di bagian engine terlebih dahulu. Nah, jadi ini bisa kita buat gambaran bagaimana sih kalau kita mau melakukan pengukuran engine, kemudian menggunakan form atau format yang sudah ada, jadi tinggal kita pakai sehingga kita bisa tahu kondisi engine kita ya kan, dengan berbagai macam tadi pengetesan, sehingga kita bisa memastikan apakah engine kita itu masih dalam kondisi yang baik atau mungkin kurang baik, seperti itu. Nah, mungkin untuk materi yang saya sampaikan cukup sampai di poin 7 tadi Pak ya. Artinya untuk prosedur pengetesan pengecekan engine itu secara utamanya adalah 7 poin. Nah, kalau misalkan ada nggak sih Pak poinnya selain pengecekan di 7 poin itu? Sebenarnya ada Pak ya, cuman yang utama adalah, yang diutamakan adalah 7 poin ini ketika kita melakukan PM klinik engine. Nah, ada sebenarnya misalnya kayak pengumpulan pressure view dan lain-lainnya itu ada Pak ya. Jadi di monitor panel nanti juga bisa kita manfaatkan. Tapi yang utama adalah di 7 poin yang tadi Pak ya, untuk mengetahui setidaknya performa dari engine itu baik atau tidak. Baik, mungkin itu dulu Pak dari saya terkait dengan materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan menjelang siang ini Pak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata dari saya dari awal sampai hari ini ada yang mungkin kurang berkenan di bapak-bapak sekalian. Saya kembalikan ke Pak Isra sebagai moderator. Selamat bangsa Indonesia dengan menyatakan